Istighosa, doa-doa, termasuk yang saya tahu itu dibacain sholawat aliyah 4444 yang sampai sekarang tempat ngewirid bambu runcing buat perang berdiri pesantren namanya Pondok Pesantren Bambu Runcing Parakan Magelang, Jawa Tengah. Ada yang jawab sih? Magelang. Ya pernah dengar kan? Waktu saya mondok di Jombang itu udah kedengeran itu ada informasi kalau pesantren wirid di Solo. Pada waktu itu yang ngasuh Kiai Muhyiddin. Di wirid. Begitu besoknya perang. Coba lihat, bambu bisa ngalahin meriam. Kata Allah apa? Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ketika kamu yang melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Santri-santri, tentara-tentara maju di medan perang. Kiainya wirid, bahkan doanya kagak boleh dibaca. Emang ada doa yang kagak boleh dibaca? Ada. Doa Nabi ini terpaksa dibaca. Nabi waktu perang Badar, perang pertama kali, pasukan muslim 313, pasukan kafir 1000. Menurut hitung-hitungan, satu pasukan muslim ngalahin 3 pasukan kafir. Malah baru belajar perang lagi. Orang kafir pentolannya udah banyak banget jenderalnya. Ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, Amr bin As, Khalid bin Walid. Orang Islam cuma ada 2, Sayyidina Hamzah sama Ali bin Abi Thalib. Kalau menurut akal nggak menang. Tapi dibaca sama Nabi. Apa Nabi doanya begini? Allahumma in tahlik hadhil firsata falan tubada abadan. Ya Allah, kalau kau kalahkan pasukan ini, kau tidak akan disembah selamanya. Wah, Allah bingung. Gimana ya? Bisa aja Allah bilang kan Allah bingung. Kali ini mah didramatisir aja. Iya, cerita kalau waktu lempeng agak enak. Balik lagi buat ini bagaimana ini doang? Ini kalau kagak menang, Allah kata kagak disembah begitu. Ini kagak boleh dibaca sama kita. Lo pagi-pagi, besok hari Minggu, habis sudah ya doa, ya Allah, jika kau tidak turunkan rezeki hari ini buat kebazaran darah, kau tidak akan disembah selamanya. Kata Allah sama dulu. Ini dibaca sama kiai-kiai kita tuh. Begitu mau perang maju dibaca dulu. Seandainya kau tidak akan memenangkan pasukan ini, kau tidak akan disembah. Makanya wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Terbukti mirip mukjizat Allah. Pada waktu perang Badar, pasukan muslim menang. Habis perang sahabat lapor Nabi. Ngapa? Tadi ketika perang saya melihat kepalanya busuk, mental ke sono, mental kemari, nggak ketahuan siapa yang bunuh. Turun ayat Al-Quran, waja'alnaha judan lam taroha, di dalam surat Al-Anfal. Aku jadikan para malaikat tentara-tentara Allah. Wih, malaikat jadi tentara. Gua pindah belum bagus. Itu juga sampai ketika Pak Burji itu dilempar. Masya Allah, tentara-tentara Allah itu. Makanya selalu memandangkan takbir Allahu Akbar. Sampai udah merdeka, datang lagi Jepang. Musuh udah deket, Jepang datang lagi. Musuh udah deket, datang utusan dari Bung Karno kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Bung Karno kirim utusan. Apa? Dia nanya, apa hukumnya membela tanah air?
bukan membela Islam. Apa hukumnya membela tanah air? Bukan membela Islam, bukan membela Allah. Kata beliau apa? Hukum membela tanah air adalah fardu ain apabila musuh atau penjajah sudah berada dalam radius 8 km. Masya Allah. Itu ada keterangannya di kitab Tafsir Sawi, syarahnya Tafsir Jalalain. Perang hukumnya fardu ain kalau musuh udah dekat dalam radius 8 kilo. 8 kilo dari sini kemana ya? Andara dekat amat kan? Hah? Mana? Pasar Minggu. Ya kalau musuh di Pasar Minggu, wah musuh udah dekat nih. Baru. Tapi kalau masih jauh, hukumnya berubah. Apa? Fardu kifayah. Berubah lagi. Kalau udah dekat fardu ain, kalau masih jauh fardu kifayah. Ternyata Bapak Ibu, Islam sedetail itu. Begitu sekarang kita udah merdeka, bagaimana kita? Bapak Ibu, usia negara kita ini udah 80 tahun. Tapi Indonesia terkenal dengan negara dengan peringkat nomor 99 dari 180 negara di dunia dalam hal korupsinya. Masih susah. Alhamdulillah. Daripada gak juara. Itu korupsi. Nomor 99 dari 180 negara. Utangnya berapa? Utangnya nomor 67 dari maaf 123 dari 190 negara. Alhamdulillah. Mutu pendidikan di Indonesia nomor 67 dari 200 negara. Belum dapat 10 besar. Korupsinya gede, utangnya banyak. Bahkan kalau dihitung utang negara sama penduduk Indonesia, masing-masing kepala nanggung 5 juta seorang. Betul. Ribuan triliun. Kita ngeliat duit semiliar aja belum pernah. 1 triliun 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. Masya Allah. Itu kalau dibeliin cendol berenang. Triliun. Seabrak-abrak itu duit. Masya Allah. Kok tega-teganya dikorupsi? Kita merdeka tapi gak kayak merdeka. Terus bagaimana supaya kita merdeka? Jangan nyalain pemerintah juga, salahin diri kita. Karena diri kita sendiri ini ngerasa juga kurang merdeka. Saudara, saya ingat keterangan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Kata dia apa? Kalau orang hidupnya galau gelisah, itu terlalu banyak mikirin dunia. Barang siapa yang selalu sibuk dengan urusan akhirat, hatinya terang. Tapi barang siapa yang sibuk mikirin dunia, hatinya gelap. Ini kita kebanyakan sibuknya urusan duniamu. Cerita ada ke teman, kok ngapa? Saya lagi puyeng banget ini. Kenapa puyeng? Apa emang? Itu kemarin bulan Juli pendaftaran sekolah. Itu daftarannya tuh anak saya tuh minum SMP tuh udah 4 juta belum seragamnya, sepatunya, bukunya. Dadak aja lagi adiknya yang sekolah di Sonono bayar juga Sofia. Masa apa salah cerita? Enggak salah juga. Tapi semakin kita ceritain semakin beban. Bener kan? Sibuk urusan
mursyid, bagaimana pengajian bulanan, habis itu bagaimana kuliah subuh, habis itu bagaimana masjid, ini keuangan masjid bagaimana. Yang dipikirin akhirat tuh, itu bikin hati terang. Gitu. Itu masjid banyak buat kegiatan, entar ini, nanti bikin hati terang. Sekarang ini coba lihat, banyak yang mikir apa banyak yang zikir? Ayo. Ini dari sekian banyak nih, banyak yang mikir apa yang zikir? Mikir. Saya tadi ada yang WA di grup, saya baca serius. Kepada teman-teman di grup saya mohon doanya, mungkin inilah jalan hidup yang harus saya tempuh untuk bisa membesarkan nama keluarga saya. Dari kecil saya ingin membahagiakan orang tua saya. Bawahnya, mohon doanya besok saya ikut lomba makan kerupuk saya. Tapi senang kagak? Senang kagak? Senang. Kenapa? Jarang sekali kiamat orang bilang. Banyak Nabi pernah bilang nanti akhir zaman umatku kagak bisa tidur. Begitu. Akhir zaman Nabi bilang umatku nggak bisa tidur. Tiduran, mata merem-melek, apa mikirin dunia doang. Aneh kata urusan akhir itu pahlawan-pahlawan kita yang dipikirin akhirat. Nah, dia pengen matinya mati syahid. Negara kalau udah merdeka, jangan sampai anak cucu gue juga ke belakang. Imam Mustafa Al-Mulayyi dalam sebuah bukunya Izzatun Nasyiin yang berisi motivasi para pemuda, apa dia bilang? Laqad ghursu hatta akalna wa innana lanagrisu hatta yakula man ba'dana. Orang-orang dulu udah nanam, kita tinggal metik. Tapi kita jangan lupa, jangan sekedar metik, tapi juga kudu nanam supaya orang setelah kita juga metik. Dulu bapak ngkong saya nih, umur 60 nanam rambutan. Umur 60 nanam rambutan. Mbak, ngapa toh? Bapak nanam apa? Rambutan. Lah, lu bapak udah tua nanam rambutan. Ntar aja berbuah belum, bapak udah kagak. Sekali gitu. Lah rambutan kan lama bener ya. Ntar aja rambutan belum berbuah, bapak udah kagak. Apa kata dia? Buat anak cucu gua. Kan begitu ya? Buat anak cucu gua. Tuh orang tua makan di apa-apa anak. Makanya ibu-ibu kalau ngaji pada bawa tas, kenapa sih? Lah rumah di situ, kemarin ngaji pakai bawa tas.